Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi pada mata kuliah farmakologi dasar. Ini model baru yang Bapak terapkan dikarenakan beberapa kesempatan yang lalu kita menggunakan aplikasi Zoom, tapi kita terkendala karena kualitas internet mungkin yang kurang bagus. Jadi mungkin Bapak coba dengan cara ini. Nanti kita lihat apakah memang cara ini itu lebih efektif atau tidak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang fase farmakokinetik, mata kuliah kita farmakologi dasar. Fase farmakokinetik ini kita akan bahas yang pada hari ini adalah tentang absorpsi, ya. Fase farmakokinetik absorpsi ini kita bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama itu kita akan bahas tentang faktor-faktor, beberapa faktor, mulai dari sifat alami bahan aktif, faktor-faktor yang pengaruh absorpsi, sifat alami bahan aktif, cara pemberian, bentuk sediaan. Kemudian sesi kedua kita akan bahas faktor-faktor yang terkait dengan tempat pemberian dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi absorpsi daripada suatu obat. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita tentang absorpsi, ada baiknya mungkin Bapak perlu ingatkan kembali apa sih itu farmakokinetik. Oke, secara garis besar, ilmu farmakologi itu dibagi menjadi dua ilmu besar, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari tentang nasib obat di dalam tubuh, di mana ketika kita mempelajari farmakokinetik, maka ujung-ujung akhirnya itu adalah kita membahas tentang kadar obat di dalam tubuh kita. Di dalam farmakokinetik kita membahas tentang apa sih yang tubuh lakukan terhadap obat, mulai dari obat tersebut diabsorpsi, didistribusikan, dimetabolismekan, sampai akhirnya obatnya itu dieliminasi atau diekskresikan dari tubuh. Di awal-awal semester ini kita akan membahas farmakokinetik, kemudian setelah pertengahan semester pembahasan kita itu akan beralih ke farmakodinamik, di mana farmakodinamik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang apa sih yang tubuh lakukan atau apa sih yang obat lakukan terhadap tubuh, mulai dari efek utamanya, efek sampingnya, dan seterusnya. Oke, secara garis besar, fase farmakokinetik itu dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase distribusi, kemudian fase absorpsi, kemudian fase distribusi, fase metabolisme, kemudian yang terakhir adalah fase eliminasi atau ekskresi daripada obat tersebut. Jadi secara umum, tahapan-tahapan yang dilalui obat itu ketika obat tersebut diberikan, maka itulah yang dikenal sebagai fase farmakokinetik, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. 4 fase ini biasa disingkat sebagai fase ATME, diambil dari huruf awalnya, yaitu A untuk absorpsi, D untuk distribusi, M untuk metabolisme, dan E untuk eliminasi atau ekskresi. Oke, sekarang kita akan mulai mempelajari tentang apa itu absorpsi, dan kita akan pelajari faktor-faktor yang terkait dengan absorpsi. Oke, apa itu absorpsi? Absorpsi itu adalah proses perpindahan obat dari tempat di mana dia diberikan hingga masuk ke dalam pembuluh darah atau ke dalam sirkulasi sistemik. Jadi kalau kita lihat absorpsi itu adalah proses di mana suatu obat itu berpindah dari tempat dia diberikan hingga masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi kalau kita lihat tujuan dari absorpsi itu pada akhirnya adalah untuk menimbulkan efek sistemik. Kenapa? Karena obatnya itu akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Karena obatnya itu akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Jadi tujuan absorpsi itu adalah untuk efek sistemik. Kemudian obat itu hanya dapat diabsorpsi setelah lepas dari bentuk sediaannya. Jadi proses absorpsi itu hanya terjadi ketika suatu obat itu lepas dari bentuk sediaannya. Ketika misalnya paracetamol tablet, maka paracetamol pada tablet itu hanya bisa diabsorpsi paracetamolnya dari tablet paracetamol itu ketika tablet tersebut hancur dan paracetamolnya itu bisa terlepas dari bentuk tabletnya. Sehingga proses absorpsi itu biasanya dimulai dari lepasnya bahan aktifnya dari bentuk sediaannya.
Jadi semakin cepat suatu bahan aktif itu lepas dari bentuk sediaannya, maka proses absorpsi itu semakin cepat dimulai. Oke, apa pentingnya kita mempelajari tentang absorpsi itu, atau apa pentingnya absorpsi itu sih terhadap efek daripada suatu obat? Kita tahu kemarin kita sudah bahas tentang uh, istilah atau quote daripada Paul Ehrlich menyatakan bahwa corpora non agonisti fixate. Oke, teman-teman atau adik-adik masih ingat apa artinya ini corpora non agonisti fixate? Ya, betul. Corpora non agonisti fixate itu artinya bahwa suatu obat hanya bisa menimbulkan efek ketika obat tersebut sudah sampai ke target daripada obat tersebut. Apa hubungannya dengan absorpsi? Tentu saja suatu obat itu hanya bisa sampai ke target obatnya, khususnya untuk obat-obat yang efeknya sistemik, ketika obat tersebut sudah diabsorpsi. Jadi obat yang bekerja pada jantung, pada reseptor yang ada pada jantung itu hanya bisa bisa menimbulkan efeknya kalau obat tersebut sampai ke jantungnya. Jadi kalau obat yang diminum melalui oral terus dia bekerja pada jantung, maka obat tersebut harus bisa diabsorpsi dulu melalui pembuluh darah, dan melalui pembuluh darah dia akan dibawa ke jantung. Jadi absorpsi itu penting karena absorpsi itu akan mempengaruhi efek. Nah, sekarang bagaimana suatu absorpsi itu dapat mempengaruhi efek? Ternyata absorpsi itu mempengaruhi efek dengan dua cara. Yang pertama, dia mempengaruhi kecepatan dari suatu efek. Kemudian yang kedua, dia mempengaruhi besar dari suatu efek. Dia mempengaruhi besar dari suatu efek. Kenapa absorpsi mempengaruhi kecepatan efek? Karena semakin cepat suatu obat itu diabsorpsi, maka semakin cepat onset dari obat tersebut itu akan muncul. Apa sih onset itu? Onset itu adalah mula kerja dari suatu obat. Misalnya, kalau Anda minum tablet paracetamol yang pada saat Anda demam, terus Anda minum tablet paracetamol, kemudian demam Anda turun setengah jam kemudian, setelah minum tablet paracetamol, maka tablet paracetamol itu dikatakan onsetnya adalah setengah jam. Jadi setengah jam, jadi ketika efek dari suatu obat itu mulai muncul setelah obat tersebut digunakan, maka itu dikenakan sebagai onset. Nah, kecepatan daripada efek itu sangat dipengaruhi oleh absorpsi dari suatu obat. Kenapa? Karena semakin cepat obat tersebut diabsorpsi, maka semakin cepat onset obat tersebut atau efek obat tersebut itu akan muncul. Kemudian yang kedua, absorpsi mempengaruhi efek dengan cara dia mempengaruhi bioavailabilitas atau mempengaruhi besar efek tersebut. Kenapa absorpsi bisa mempengaruhi besar dari suatu efek? Karena semakin banyak obat diabsorpsi, maka semakin banyak pula atau semakin besar pula efek daripada obat tersebut itu akan muncul. Untuk obat-obat yang konsentrasinya atau efeknya bergantung pada konsentrasi, ya, itu saya ingatkan. Jadi kalau absorpsi itu, untuk menilai absorpsi maka kita bisa menilai dari dua faktor tadi. Berapa sih kecepatan obat tersebut diabsorpsi? Kemudian yang kedua itu adalah berapa sih jumlah obat yang diabsorpsi. Jumlah obat yang diabsorpsi itu biasanya dikenal sebagai bioavailabilitas atau ketersediaan hayati, ya, atau disimbolkan dengan F. Bioavailabilitas atau ketersediaan hayati, atau biasa disingkat atau yang disimbolkan dengan F. Jadi bioavailabilitas atau ketersediaan hayati adalah salah satu parameter untuk menilai besarnya absorpsi dari suatu obat, yaitu jumlah atau perbandingan dari jumlah obat yang diberikan per jumlah obat yang ada di dalam pembuluh darah. Itu dikenal sebagai bioavailabilitas. Contohnya begini, ya. Kalian minum tablet paracetamol. Kalau kita lihat di label tablet paracetamol, ternyata dia mengandung paracetamol sebanyak 500 mg. Nah, kalau obat tersebut, paracetamol tablet tadi diminum, kemudian pada pasien yang meminum paracetamol tadi, kemudian diambil darahnya, kemudian ternyata di dalam darahnya hanya terdapat 400 mg paracetamol, bukannya 500 mg, maka bioavailabilitas tablet paracetamol itu adalah 0,8. Jumlah obat paracetamol yang ada di dalam darah yaitu 400 dibanding dengan 500 mg dari yang ada pada labelnya. Jadi F-nya atau bioavailabilitas cuma 0,8.
Bioavailabilitas itu menunjukkan berapa sih jumlah obat yang diserap. Untuk obat-obat yang diberikan secara ekstravaskular biasanya bioavailabilitas tidak sampai dengan 1 atau tidak sampai dengan 100%. Obat-obat yang hanya diberikan melalui intravaskular seperti intravena atau intraarteri itulah obat-obat yang memiliki bioavailabilitas yang sampai dengan 1. Kemudian kita lanjut. Tidak semua obat itu harus bisa diabsorpsi untuk menimbulkan efek. Hanya obat-obat yang diinginkan efeknya sistemik itulah yang perlu diabsorpsi. Ada beberapa jenis obat yang tidak perlu diabsorpsi, tetapi hanya perlu beberapa proses untuk menimbulkan efek. Proses-proses selain absorpsi itu ada beberapa ya. Pertama itu adalah adsorpsi. Di sini digunakan kata ad ya. Di sini bukan AB. Untuk absorpsi kan kita menggunakan AB. Di sini kita menggunakan AD atau adsorpsi ya. Adsorpsi itu adalah suatu proses di mana molekul-molekul obat itu terikat pada permukaan kulit atau pada mukosa oleh ikatan ion, hidrogen atau van der Waals sehingga molekul-molekul tadi itu tidak akan menembus suatu permukaan dan masuk ke dalam atau terserap ke dalam tubuh. Kenapa hanya terikat pada permukaan? Karena memang pada dasarnya obat-obat tersebut kerjanya adalah pada permukaan. Ya, contohnya karboadsorben yang bekerja pada permukaan untuk menyerap racun yang ada pada permukaan usus, ya, atau bahan-bahan lain yang memang kerjanya hanya pada permukaan. Kemudian yang kedua, keadaan selain absorpsi itu adalah penetrasi. Kalau dia penetrasi maka obat tersebut dia akan terserap sampai masuk ke dalam tubuh, tetapi bedanya dengan absorpsi bahwa bahan aktifnya itu tidak akan masuk ke dalam pembuluh darah. Dia hanya terlepas dari bentuk sediaannya, masuk menembus kulit dan permukaan tertentu, tetapi tidak akan masuk ke dalam pembuluh darah. Contoh obatnya itu adalah seperti Voltaren ya, Voltaren Emul Gel. Voltaren yang isinya adalah natrium diklovenat. Bahan ini adalah berupa gel yang digunakan untuk melemaskan otot atau mengurangi rasa nyeri pada otot. Natrium diklovenat dalam Voltaren ini itu akan terlepas dari gelnya, kemudian dia akan menembus kulit dan bekerja pada otot di mana rasa nyeri itu berada, sehingga dia akan menghilangkan rasa nyeri. Tetapi natrium diklovenatnya tidak akan masuk ke dalam pembuluh darah. Maka keadaan ini dikenal sebagai penetrasi. Kemudian kita lanjut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi daripada suatu obat. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi absorpsi obat yang akan menyebabkan perubahan dari sisi kecepatan obat yang diabsorpsi ataupun jumlah atau besarnya kadar obat yang bisa diabsorpsi. Pengaruh-pengaruh ini nanti kita akan bagi menjadi beberapa, yaitu sifat alami bahan aktif. Ini sangat mempengaruhi dari kecepatan dan jumlah bahan aktif yang bisa diabsorpsi. Kemudian ada bentuk sediaan bahan aktif, bentuk sediaannya apakah dia juga akan mempengaruhi jumlah dan kecepatan dari absorpsi. Kemudian ada cara pemberian obatnya, kemudian ada pula kondisi tempat pemberian, dan ada faktor-faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi absorpsi. Kita akan bahas faktor-faktor ini pada pertemuan ini. Kita akan bahas cuma 3 faktor, yaitu sifat alami bahan aktif, bentuk sediaan, dan cara pemberian. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan bahas faktor yang lain, yaitu kondisi tempat pemberian dan pengaruh dari luar. Intinya, faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi itu akan menyebabkan perubahan dari sisi kecepatan dan jumlah bahan aktif yang diabsorpsi. Kecepatannya ya bisa meningkat atau berkurang, dan jumlah bahan aktif yang diabsorpsi bisa sedikit atau bisa banyak karena faktor-faktor tersebut. Oke, faktor pertama yang akan kita bahas itu adalah sifat alami bahan aktif. Yang dimaksud di sini sifat alami bahan aktif adalah sifat-sifat yang memang dimiliki atau sifat-sifat yang memang ada pada bahan aktif tersebut. Sifat-sifat ini sebenarnya bukan hanya mempengaruhi absorpsi, tetapi juga sangat-sangat mempengaruhi di dalam formulasi daripada suatu bentuk sediaan. Ya, sifat-sifat alami bahan aktif yang Bapak bawakan di sini tidak semua, cuman ada beberapa mungkin yang Bapak berikan, yaitu pertama ukuran
dari partikel. Kemudian yang kedua, kelarutan dalam lemak, lipid, dan air. Kemudian yang ketiga, bentuk kristal. Dan keempat adalah sifat ionisasi. Jadi keempat sifat ini yang kita akan bahas, walaupun ada beberapa sifat yang lain yang mungkin juga mempengaruhi absorpsi daripada bahan aktif, tetapi umumnya empat sifat ini adalah faktor yang sangat-sangat dominan di dalam mempengaruhi sifat absorpsi daripada bahan aktif. Oke, kita bahas parameter pertama dari sifat alami bahan aktif, yaitu ukuran partikel. Umumnya, ukuran partikel itu dia dibagi menjadi 3 ukuran, yaitu makro, mikro, dan nano. Makro itu biasanya ukuran yang mampu kita lihat dengan mata telanjang, mikro itu sudah mulai sulit kita lihat dengan mata telanjang, dan lebih-lebih nano itu biasanya kita tidak mampu melihatnya dengan mata telanjang. Ukuran makro biasanya dia disebut makro ketika ukurannya itu biasanya lebih besar dari 100 mikron, ya, 100 mikro, ya. Sedangkan mikro itu disebut suatu partikel memiliki ukuran partikel memiliki ukuran partikel mikro ketika ukurannya terletak antara 100 hingga 100 nanometer, ya. Ketika ukurannya lebih kecil dari 100 nanometer, maka partikel tersebut biasanya kita sebut dengan partikel nano. Sebagai ilustrasi bahwa rambut kita itu memiliki ukuran 80 mikro, ya. Jadi kalau dia mendekati 100 biasanya masih bisa kita lihat ukuran mikronya, tetapi kalau lebih kecil dari 100, ya, atau lebih kecil dari 80, itu biasanya kita akan susah untuk melihat ukuran partikel tadi. Oke, ukuran partikel itu sangat mempengaruhi dari absorpsi daripada bahan obat. Sebentar kita akan menjelaskan bagaimana pengaruh dari ukuran partikel tadi. Oke, prinsip dasar dari ukuran partikel bahwa semakin halus ukuran partikelnya, maka semakin cepat dia larut, maka semakin cepat pula dia untuk diabsorpsi. Itu adalah prinsip dasarnya, itu teori dasarnya, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan suatu bahan aktif yang lebih mudah larut, maka kita kurangi ukurannya menjadi dari ukuran makro menjadi mikro, maka dia akan lebih cepat larut. Kenapa? Karena dia akan lebih cepat untuk ketika dia lebih kecil ukurannya, maka dia lebih cepat untuk larut, dan maka dia akan lebih cepat pula untuk diabsorpsi. Sebagai contoh bahwa tablet misalnya griseofulvin, ya. Griseofulvin itu adalah suatu senyawa bahan aktif yang biasa digunakan untuk mengobati jamur, ya. Ketika griseofulvin itu diberikan dengan ukuran 10 mikrometer, kemudian kita haluskan menjadi 2,5 mikrometer, maka absorpsinya malah meningkat 2 kalinya. Ini menunjukkan bahwa semakin halus dari ukuran serbuknya, maka semakin cepat pula dan semakin banyak pula senyawa tersebut bisa diabsorpsi. Contohnya lagi, ya, ketika danasol diberikan dalam ukuran nanopartikel dibandingkan dengan ukuran mikro, maka bioavailabilitasnya atau ketersediaan hayatinya meningkat 4 kalinya, ya, ketika diberikan daripada dalam bentuk nano dibandingkan ketika dia diberikan dalam bentuk mikro, maka jumlah yang diabsorpsi meningkat sampai dengan 4 kalinya. Dengan mengurangi ukuran partikel, maka kita mampu meningkatkan jumlah bahan aktif yang bisa diserap. Otomatis kita mampu menurunkan atau mengurangi kadar bahan aktif yang diberikan. Kenapa? Karena jumlah yang diserap itu akan meningkat, ya. Kenapa? Karena jumlah yang diserap itu akan meningkat. Tetapi tidak semua bahan aktif itu mengikuti teori ini, yaitu semakin halus semakin cepat dilarut, semakin cepat larut maka dia semakin cepat diabsorpsi. Kenapa? Karena ada beberapa kesulitan. Contohnya adalah ketika bahan-bahan tersebut bersifat hidrofobik, ya. Ketika dia dihaluskan dalam bentuk mikronisasi, artinya kita kurangi ukurannya dari yang tadinya makro, kita kurangi jadi mikro, maka akan terjadi proses agregat atau pengendapan yang malahan dia lebih sukar untuk larut. Contohnya adalah luminal dan asetosal ini ketika kita kurangi ukurannya, maka dia akan malahan menjadi lebih susah untuk terpisah, dan dia malahan membentuk partikel yang lebih besar lagi yang dikenal sebagai
agregat. Jadi yang tadinya ketika kita haluskan dia menjadi serbuk, kemudian kita biarkan beberapa saat, maka dia akan bersatu lagi membentuk partikel yang lebih besar. Jadi ada kendala-kendala ketika kita memaksa suatu serbuk tadi menjadi lebih halus. Salah satu kendalanya yang tadi saya bilang adalah dia akan membentuk agregat atau dia akan bersatu kembali membentuk partikel yang lebih besar. Kalian bisa bayangkan ketika kita membuat tablet, kemudian kita haluskan, kemudian kita campur, ternyata di dalam tablet itu tadi yang tadinya ukurannya mikron, kemudian dia akan bersatu kembali membentuk ukuran yang malahan makro atau malahan ukurannya menjadi lebih besar yang sulit untuk diabsorpsi. Jadi tidak semua, terkadang prinsip menghaluskan ini tidak mungkin kita terapkan untuk semua keadaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita berikutnya, sifat alami bahan aktif yaitu kelarutan dalam lemak atau lipid dan air. Jadi ini adalah faktor kedua dari sifat alami bahan aktif yang dapat mempengaruhi absorpsi dari suatu obat. Oke, kita lanjut pembahasan kita tentang kelarutan di dalam lemak dan air. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan dan jumlah bahan aktif yang diabsorpsi oleh tubuh kita dan masuk ke dalam pembuluh darah itu adalah kelarutan di dalam lemak dan air. Teorinya bahwa suatu sediaan yang memiliki kelarutan yang baik dalam air dan minyak, maka dia akan lebih mudah diabsorpsi dibandingkan bila hanya larut dalam air atau hanya larut dalam lemak. Ini teori umumnya bahwa suatu bahan itu hanya bisa diserap, suatu bahan itu semakin dia larut dalam air dan semakin larut dalam minyak. Jadi kombinasinya ya, larut dalam air disertai dengan larut dalam minyak, maka bahan tersebut akan lebih mudah diabsorpsi. Kenapa demikian? Karena untuk masuk ke dalam pembuluh darah, maka suatu bahan itu harus bisa menembus dinding sel dari pembuluh darah. Dia tidak bisa hanya melewati celah di antara celah di antara sel pembuluh, di antara sel-sel yang ada pada pembuluh darah. Dia harus dapat menembus pada dinding pembuluh darah. Nah, untuk dapat menembus dinding pembuluh darah, di mana sel-sel pada dinding pembuluh darah itu bersifat semi permeabel, di mana pada permukaannya itu dia memiliki lemak dan air, maka suatu bahan itu harus bisa larut dalam air dan bisa larut dalam lemak. Yang jadi masalah adalah tidak banyak bahan-bahan tersebut yang memiliki sifat kelarutan yang baik di dalam air dan di dalam lemak. Dia tidak banyak bahan-bahan yang memiliki sifat kelarutan yang baik di dalam air dan lemak. Bahan-bahan yang memiliki sifat kelarutan di dalam air, maka yang bagus atau mudah bercampur dengan air, maka dia dikenal sebagai bahan-bahan yang bersifat hidrofilik. Sedangkan kalau dia memiliki kelarutan yang bagus di dalam lemak atau dia mudah bercampur dengan lemak, maka dia dikenal sebagai bahan-bahan yang bersifat lipofilik. Berikut ini beberapa sifat dari bahan yang bersifat lipofilik dan hidrofilik yang kalian bisa baca ya. Jadi ini ada definisinya apa, kemudian kelarutannya, bagaimana kelarutannya, bagaimana sifat komposisi kimianya, kemudian bahan-bahannya itu seperti apa. Kalian bisa lihat perbedaan antara lipofilik dan hidrofilik. Ini adalah ilustrasi tentang bagaimana suatu sediaan topikal itu memiliki variasi absorpsi ketika dia diberikan dalam berbagai macam basis. Contohnya ini ya, contohnya bahan yang bersifat lipofilik atau larut dalam lemak, kemudian kita berikan dengan basis atau bahan pembawa yang bersifat lemak pula, bahan pembawa yang bersifat lemak pula. Akhirnya kalau kita lihat, maka bahan aktifnya itu dia bisa berpindah menembus kulit. Jadi ini kulit menembus kulit, kemudian dia masuk ke dalam pembuluh darah. Tetapi ketika bahan tersebut, bahan lipofilik tadi, bahan yang bersifat larut dalam lemak tadi, kita berikan dengan basis yang bersifat hidrofilik, maka kecepatan absorpsinya menjadi meningkat, jumlah yang diabsorpsinya pun meningkat. Ya, kemudian ini keadaan yang ketiga, bahan yang bersifat hidrofilik, kemudian kita berikan dengan basis yang bersifat lipofilik, maka di sini nampak bahwa bahan aktifnya hanya bisa mengalami penetrasi. Dia tidak bisa menembus dia hanya bisa menembus kulit di bagian epitel, tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah.
Sedangkan kalau kita berikan bahannya, kalau bahan aktifnya bersifat hidrofobik, kemudian kita berikan dengan basis yang bersifat hidrofilik, jadi dua-dua sama basisnya, malahan di sini tidak terjadi penetrasi. Malahan dia hanya berada pada permukaan. Jadi dari gambaran sini nampak bahwa bahan-bahan yang bersifat lipofilik itu lebih mudah diabsorpsi masuk ke dalam pembuluh darah ketika dia diberikan dalam bentuk sediaan topikal dengan basis hidrofilik ataupun basis lipofilik. Bedanya adalah ketika bahan yang bersifat lipofilik tadi, bahan aktifnya bersifat lipofilik tadi, kemudian kita berikan dengan basis lipofilik pula, maka absorpsinya menjadi lebih lambat. Ini disebabkan karena bahan tadi terikat kuat, karena bahannya kan suka dengan lemak, berikan dengan basis lemak, bahan-bahannya itu cocok, malahan bahan aktifnya susah terlepas dari basisnya. Beda ketika kita berikan dengan basis kita berikan bahan aktifnya yang bersifat lemak, itu kita berikan dengan basis yang bersifat air. Karena lemak dan air itu tidak mudah bercampur atau tidak suka bercampur, maka bahan aktifnya itu lebih mudah terlepas dari basisnya. Akhirnya dia akan lebih gampang diserap masuk ke dalam pembuluh darah. Oke, kita lanjut. Sifat alami bahan aktif berikutnya yang pengaruh absorpsi adalah bentuk kristal. Bentuk kristal daripada bahan aktif itu bermacam-macam, dan bentuk kristal itu sangat mempengaruhi absorpsi daripada suatu obat. Bentuk kristal kalau kita lihat, kita bagi secara garis besar itu ada 3 ya. Ada yang polymorphism ya, bentuk ada polymorphism, kemudian ada amorphous, kemudian ada solvate ya. Pembagian ini berdasarkan dari bentuk kristalnya. Kalau dia polymorphism, poly artinya banyak, morphis itu artinya bentuk, artinya suatu bahan aktif itu dia memiliki banyak bentuk kristal, walaupun dia struktur kimianya itu tetap satu, sama struktur kimianya, tetapi bentuk kristalnya itu sangat berbeda-beda. Contohnya olem kakao. Kalau kakao itu dia memiliki setidaknya 3 bentuk kristal, alfa, beta, dan gamma, di mana ketiga bentuknya itu memiliki titik lebur yang berbeda. Kemudian ada bentuk amorphous. Dia dikatakan amorphous karena dia tidak memiliki bentuk kristal. Jadi dia tidak, bentuknya bukan bentuk kristal. Kemudian ada yang ketiga bentuk kristal, itu adalah solvate. Solvate itu ketika bentuk kristalnya itu dia tidak dalam bentuk tunggal, tetapi dia bergabung dengan pelarutnya. Contohnya magnesium sulfat 7H2O. Di sini solfatnya atau dia pelarutnya itu adalah air. Karena dia di sini dia terbentuk dengan 7H2O. Jadi solvate itu bentuk kristalnya dia bergabung dengan pelarutnya. Ada beberapa bentuk kristal yang bergabung dengan pelarutnya. Jadi pelarut di sini bukan sebagai garam, tetapi sebagai solvate-nya, atau dia membentuk pelarutnya dengan dia membentuk suatu ikatan dengan pelarutnya. Polimorfisme itu banyak terjadi pada bahan-bahan aktif atau bahan-bahan obat maupun bahan-bahan tambahan. Polimorfisme itu dia memiliki banyak bentuk, tetapi memiliki cuma satu rumus kimia. Contohnya nih, ferrooksida ya, ferrioksida. Ferrioksida di sini dia memiliki ada 4 bentuk ya, ada sini ferrioksida, rumus kimia sama, Fe2O3. Tetapi ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini ya, ada yang bentuknya seperti ini. Kalau dia bentuknya seperti ini dibilang alfa ferrioksida, ini beta ferrioksida, ini gamma, dan ini epsilon ferrioksida. Jadi ada 4 bentuknya, dan keempat bentuk ini dia memiliki sifat fisik yang berbeda. Jadi suatu polimorfisme itu biasanya yang berbeda itu adalah letak pada sifat fisiknya. Ini adalah bentuk polimorfisme dari ferrioksida, dan gambaran ini dapat dilihat dengan suatu jadi gambarannya itu bisa kita lihat bentuk kristalnya itu. Biasanya kalau kita ingin mengamati bagaimana bentuk kristalnya, biasanya kita menggunakan alat yang namanya kristal X-ray crystallography. Jadi ini alatnya. Dengan alat ini kita dapat melihat bentuk kristal dari suatu bahan. Polimorfisme yang tadi saya sebutkan tadi mempunyai rumus kimia yang sama, tapi bentuk fisiknya, sifat fisiknya itu berbeda-beda, misalnya larutan, lebur, dan lain.
adalah sifat fisiknya. Sekarang bagaimana sih sifat polimorfisme ini mempengaruhi absorpsi? Saya berikan contoh klorofenikol. Klorofenikol ini dia salah satu senyawa kimia atau bahan aktif yang biasa digunakan sebagai antibiotik. Dulunya yang sering digunakan untuk mengobati tipes. Itu dia memiliki 3 bentuk kristal. Ya, walaupun rumus kimianya sama, klorofenikol, tetapi bentuk kristalnya berbeda, sehingga dia dikenal sebagai polimorfisme. Bentuk kristal yang berbeda, karena dia memiliki bentuk kristal yang berbeda, maka dia akan memberikan beberapa sifat fisik yang berbeda pula. Klorofenikol dia memiliki 3 bentuk kristal, yaitu kristal alfa, beta, dan kristal A, kristal B, dan kristal C. Kristal A nya itu dia stabil, kristal B nya itu dia metastabil itu dia dia semi stabil, ya, tidak terlalu stabil, tetapi juga tidak mudah rusak. Kemudian kristal C itulah yang tidak stabil, ya, yang dia gampang rusak oleh pengaruh temperatur dan tekanan. Bagaimana dengan absorpsi dari tiga kristal dari klorofenikol ini? Oke. Nah, ini adalah profil absorpsi dari klorofenikol dalam bentuk palmitat yang memiliki 3 bentuk kristal tadi, ya. Nah, ketika klorofenikol diberikan dalam bentuk kristal beta saja, kristal B, maka absorpsinya, coba lihat, absorpsinya sangat tinggi, 100% bisa diabsorpsi. Kemudian dia kadarnya paling tinggi, kadar volumenya yang paling tinggi, lebih dari 20 mikrogram per desiliter, sangat tinggi. Ketika diberikan jika klorofenikolnya yang dibuat itu dalam bentuk dengan menggunakan kristal alfa, maka coba kita lihat, yang diabsorpsi malah lebih sedikit. Maksimal yang diabsorpsi itu tidak sampai dengan 4 mikrogram per liter. Kemudian kalau kita berikan dengan campuran yang sama banyak antara kristal A dan kristal B, malahan dia absorpsinya meningkat. Dari sini kita nampak bahwa walaupun kristal B dia itu bersifat metastabil, artinya dia tidak sestabil kristal A, tapi kalau kita lihat dari profil, kalau kita lihat ternyata kristal B itu walaupun dia bersifat metastabil, tetapi dia memiliki absorpsi yang paling bagus dibandingkan kristal A, bahkan dibandingkan dengan campuran kristal A dan kristal B. Bentuk partikel berikutnya itu amorphous. Dia dikatakan amorphous kalau dia malahan tidak berbentuk kristal. Jadi ada beberapa bahan itu dia tidak berbentuk kristal, walaupun bahan tersebut berbentuk kristal, tetapi bisa juga dibuat dalam bentuk amorphous, yaitu dengan liofilisasi, dengan presipitasi, atau dengan metode pendinginan. Umumnya bahan-bahan yang berbentuk amorphous itu lebih cepat larut. Karena dia lebih cepat larut, maka dia akan lebih cepat diabsorpsi oleh tubuh. Contohnya novobiosin, ya. Novobiosin dalam bentuk amorphous itu dia mampu diserap sempurna, namun dalam bentuk kristalnya tidak. Kenapa? Karena bentuk amorphosnya itu dia memiliki klartin yang 10 kali lebih bagus daripada bentuk kristalnya. Oke, ini ilustrasi yang menggambarkan perbedaan bentuk partikel dari novobiosin. Novobiosin itu biasa adalah senyawa yang digunakan untuk efek antibiotik. Dia senyawa antibiotik, ya, novobiosin. Nah, sekarang novobiosin di sini dia memiliki 3 bentuk partikel. Ada bentuk kristal, ada yang berbentuk garam, ya, dengan natrium sebagai garamnya. Kemudian ada yang berbentuk amorphous, ya. Coba kita lihat. Kalau dia ada berbentuk kristal, maka dia memiliki sifat tidak larut dalam air, tidak ada efek terapinya, tetapi kelebihannya adalah dia stabil secara kimia dan fisika. Kalau dia bentuk garamnya, maka dia tidak stabil secara kimia di dalam larutan, artinya dia mudah rusak dengan adanya air, tetapi kelebihannya dia mudah larut di dalam air, ya. Kemudian dia juga aktif, aktif secara terapi, artinya dia aktif, ya, jadi dia memiliki efek terapi. Sedangkan bentuk amorphosnya dia tidak stabil secara fisik, tetapi dia juga larut di dalam air, ya. Kemudian dia larut di dalam air dan dia memiliki efek terapi. Kalau kita lihat bentuk kristal, dia tidak
tidak memiliki efek terapi, bentuk garam memiliki efek terapi, bentuk amorphous memiliki efek terapi. Ini menunjukkan bahwa sifat partikel itu sangat mempengaruhi apakah suatu senyawa itu memiliki efek terapi atau tidak. Kenapa? Karena terkait dengan absorpsinya. Ya, kalau dia bentuk kristal itu tidak memiliki efek terapi, salah satu sebabnya karena dia tidak larut dalam air, kemudian sehingga dia susah untuk diserap. Bentuk garamnya dia itu memiliki efek terapi karena dia cukup larut dalam air sehingga dia mampu diserap. Kemudian amorphosnya itu dia larut dalam air, dia juga mampu sehingga dia mampu diabsorpsi sehingga dia mampu menimbulkan efek terapi. Jadi dari sini kita nampak bahwa bentuk partikel itu sangat-sangat mempengaruhi apakah suatu obat itu mampu diabsorpsi atau tidak. Oke, ini berikutnya ilustrasi tentang bagaimana suspensi injeksi insulin itu mengalami perubahan durasi efek ketika yang digunakan adalah bentuk kristalnya atau bentuk amorphosnya. Sebelum saya jelaskan, saya ingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan durasi kerja obat itu adalah lama kerja obat, mulai dari efeknya muncul hingga efeknya menghilang. Jadi misalnya kalian minum paracetamol, kemudian kalian minum jam 7, kemudian jam setengah 8 efeknya muncul, kemudian jam setengah 9 efeknya hilang, maka durasinya itu adalah 1 jam. Itu yang dibilang durasi kerja obat. Umumnya semakin cepat obat itu diabsorpsi, ini teoritis ya, maka semakin pendek durasi daripada suatu obat. Jadi kalau kita ingin durasi obatnya itu panjang, kemudian biasanya kita berikan obat-obat itu misalnya injeksi subkutan, injeksi intramuskular, kita buat dia lambat diabsorpsi sehingga dia pelan-pelan itu dia berpindah ke pembuluh darah. Karena dia lambat berpindah sehingga efeknya itu akan semakin lama. Dan salah satu contoh ilustrasi bagaimana suatu injeksi zinc itu dimodifikasi agar absorpsinya semakin lambat sehingga durasi efeknya itu semakin panjang. Ketika insulin injeksi tadi kita berikan dalam bentuk amorphous, maka dia akan memiliki absorpsi yang bagus, cepat diabsorpsi. Karena cepat diabsorpsi, malahan durasinya menjadi lebih pendek. Ketika dia diubah, kita berikan dalam bentuk kristal murni saja, maka yang terjadi adalah dia lebih susah untuk diabsorpsi. Dia pelan-pelan berpindah dari tempat yang diberikan, biasanya dalam injeksi subkutan, itu dia pelan-pelan berpindah ke dalam pembuluh darah, akibatnya durasi efeknya itu menjadi lebih panjang. Kalau kita inginkan efeknya sedang-sedang saja, tidak panjang, tidak pendek, maka injeksi insulin tadi itu dibuat dengan kombinasi 7 bagian bentuk kristal dan 3 bagian bentuk amorphous. Kalau kita buat dalam komposisi ini, maka kita akan memperoleh injeksi insulin yang bersifat intermediate. Intermediate itu sedang-sedang saja, tidak panjang dan tidak pula pendek. Insulin injeksi itu adalah suatu sediaan yang diberikan untuk menggantikan insulin yang tidak dihasilkan oleh tubuh kita. Ya, insulin itu berperan untuk mengendalikan kadar gula di dalam tubuh kita. Jadi kalau kadar gula tinggi, maka tubuh akan melepaskan insulin untuk menurunkan kadar gula. Sehingga insulin itu sangat penting bagi pasien diabetes mellitus yang tidak mampu mengontrol kadar gulanya. Oke, bentuk partikel berikutnya adalah solvates. Solvates itu adalah bentuk partikel di mana dia membentuk suatu gugus dengan molekul pelarutnya. Molekul pelarutnya itu bisa berbentuk air dengan pelarut air, bisa dengan pelarut non air atau lemak, misalnya kloroform ya. Jadi bentuk kristal itu bentuknya kristal dan dia terbentuk dan dia berbentuk gabungan antara pelarutnya. Contohnya nih ya, amoksilin anhidrat, maka dia itu adalah bentuk yang ubah solvatnya. Begitu dia solvat, dia menjadi amoksilin trihidrat dengan pelarut air. Atau griseofulvin. Griseofulvin di sini ada bentuk anhidrosnya, ini yang tidak mengandung air, artinya dia non solvates yang tidak mengandung pelarutnya. Tetapi ada juga griseofulvin yang mengandung pelarutnya. Sini contohnya griseofulvin monokloroforom sulfat.
dia menggunakan solvet pelarut kloroforum. Jadi membentuk kombinasi antara kristal dan pelarutnya, ya. Kristal biasanya bentuk solvet itu sering memiliki kelarutan yang berbeda dibandingkan bentuk anhidrosnya. Ingat, kelarutannya berbeda bukan berarti bentuk solvetnya itu jadi lebih mudah larut, tidak, tetapi terkadang ada bentuk solvetnya lebih mudah larut atau bahkan bentuk solvetnya juga menjadi lebih sukar larut. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh solvet, bentuk partikel yang tersolvet dengan absorpsinya. Kita lihat suatu jurnal yang dipublikasikan oleh PubMed yang menunjukkan perbandingan bioavailabilitas antara Grisovolfin anhydrous dan yang solvet dengan kloroforum. Jurnal ini ditulis oleh Betts, Fung, dan Tembo. Nah, pada jurnal ini dia melaporkan bahwa suatu Grisovolfin yang dalam bentuk solvet dengan kloroforum itu menunjukkan improved gastrointestinal absorption, menunjukkan absorpsi gastrointestinal yang lebih bagus dibandingkan yang bentuk anhidrousnya. Ini membuktikan bahwa terkadang bentuk solvet itu memiliki kelarutan yang bagus dibandingkan bentuk non solvet. Oke, bagaimana kalau dia tersolvet dengan air yang biasa kita kenal dengan istilah hidrat, ya. Contohnya ini ya, ampicillin anhidrat dan ampicillin trihidrat. Jadi ampicillin ini bahan aktifnya, dia tersolvet dengan trihidrat dengan 3H2O. Kemudian bagaimana absorpsinya? Bagaimana perbandingan absorpsinya jika dia terhidrat dengan tidak terhidrat? Tidak terhidrat itu istilahnya dia anhidrat. Kalau terhidrat itu berarti dia bergabung dengan gugus molekul H2O. Nah, sekarang pertama kita lihat dulu dari kelarutannya, ya. Kelarutannya ternyata ketika dia dalam bentuk trihidrat, ya, maka jika dalam bentuk trihidrat, maka dia memiliki kelarutan yang kadarnya pada menit di awal cuma 10, kemudian dia meningkat maksimal pada 1 jam dia cuma mencapai kadar sekitar 55% ya. Tetapi ketika dia dalam bentuk anhidrous, sediaan anhidrous, maka dia kelarutannya itu meningkat sampai dengan pada 10 menit pertama dia sudah mencapai kadar 60% dan pada 1 jam dia sudah mencapai kadar sampai dengan 80%. Ini menunjukkan bahwa bentuk anhidrousnya itu memiliki kelarutan yang lebih bagus. Bagaimana dengan absorpsinya? Ini dilihat dari kelarutannya ya. Biasanya kita ingat kemarin prinsip dasar kita bahwa suatu obat semakin mudah dia larut maka semakin cepat dia diabsorpsi. Apakah memang seperti ini untuk kasus anhidrat ini? Mari kita lihat. Oke, ini adalah tabel dari kelarutan dari ampicillin anhidrat versi yang trihidrat. Kalau kita lihat ternyata memang ya semakin cepat bahan obatnya larut maka semakin cepat dia diabsorpsi. Ini juga menunjukkan bahwa di sini kita lihat bahwa ampicillin yang anhidrous itu pada menit ke-10 dia sudah mencapai kadar yang lebih tinggi 10 mg per mililiter cairan dalam tubuh, sedangkan kalau yang trihidrat itu kadarnya setelah 10 menit masih di bawah 6. Ini menunjukkan bahwa absorpsi daripada anhidrous itu lebih bagus dibandingkan bentuk sediaan yang mengandung gugus air atau trihidrat. Kalau kita lihat flashback tadi, ternyata kebanyakan bahan-bahan ketika dia tersolvet dengan basis yang larut dalam lemak, malahan dia memiliki absorpsi yang lebih bagus. Tetapi ketika dia tersolvet dengan air, maka dia malahan memiliki kelarutan yang menjadi lebih sedikit, lebih rendah, dan bahkan absorpsinya menjadi lebih sedikit. Ya, itu kesimpulan kita tentang yang tersolvet itu. Oke, sekarang sifat alami bahan berikutnya itu bentuk garamnya ya, bentuk garam. Jadi sediaan itu terkadang diberikan dalam bentuk basenya, yaitu dalam bentuk asam lemak atau dalam basa lemak atau biasanya dalam bentuk garamnya, ya, yaitu direaksikan dengan sisa asam atau dengan suatu basa sehingga dia membentuk garam. Biasanya sediaan itu diberikan dalam bentuk garamnya agar dia lebih mudah larut. Contohnya nih, naproxen. Naproxen itu dia dijual di pasaran itu dalam bentuk asam lemaknya untuk rematik, namun
bentuk garamnya juga ada, yaitu natrium naproxen. Bentuk garamnya ini karena dia lebih mudah larut, maka dia menjadi lebih mudah diabsorpsi. Dan naproxen itu dalam bentuk garamnya, yaitu natrium naproxen, itu malahan lebih mudah diabsorpsi dibandingkan dalam bentuk naproxen basenya, ya, dalam bentuk naproxen basenya. Jadi bentuk garam itu sangat mempengaruhi kecepatan kelarutan, pada akhirnya dia akan mempengaruhi kecepatan absorpsi dari suatu obat tadi. Namun tidak selamanya bentuk garam itu memiliki keuntungan. Pada beberapa bahan aktif, bentuk garam itu malahan memberikan efek negatif pada sifat fisik dari sediaan atau sifat fisik dari bahan aktifnya. Contohnya asam asetil salisilat atau asetosal, ya. Jika kita berikan dalam bentuk garamnya, maka dia dalam bentuk garamnya itu natrium asetil salisilat, maka dia lebih mudah terhidrolisis, lebih tidak stabil dibandingkan kalau kita berikan dalam bentuk asamnya, yaitu asam asetil salisilat. Jadi asam asetil salisilat itu malahan lebih stabil dibandingkan dengan dalam bentuk garamnya, yaitu natrium asetil salisilat. Jadi terkadang membentuk garam pada suatu bahan aktif itu memberikan keuntungan dari sisi kecepatan kelarutan dan absorpsinya, tapi terkadang juga malahan garam itu merubah bentuk fisik daripada bahan aktif menjadi tidak stabil, ya. Jadi tidak stabil. Jadi tidak boleh kita menganggap bahwa bentuk garam itu dia selalu lebih bagus, tetapi kita harus lihat kembali, tinjau kembali apakah bentuk garamnya itu memang lebih bagus dari sisi fisiknya, apakah dia lebih bagus dari sisi stabilitasnya, apakah memang bentuk garamnya itu malahan menambah kecepatan kelarutan daripada bahan aktif tadi. Nanti kita bahas dari sisi absorpsi bentuk garam itu pada pertemuan berikutnya, ya. Oke, kita sudah menyelesaikan materi kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi dari sisi sifat alami daripada bahan aktif, yaitu ukuran partikelnya, kemudian kemudian bentuk kristalnya, keselarutan dalam lemak dan air, itu sudah kita bahas. Kemudian kita akan bahas faktor yang berikutnya, itu adalah bentuk sediaannya, ya. Kita akan bahas faktor yang mempengaruhi absorpsi yang kedua, yaitu bentuk sediaan. Oke, kemarin kita sudah ketahui bahwa obat itu ketika dia diabsorpsi, syarat pertamanya itu bahwa obat itu harus terlepas dari bentuk sediaannya untuk dapat diabsorpsi. Semakin cepat dia terlepas dari bentuk sediaannya, maka semakin cepat pula dia untuk diabsorpsi. Semakin sulit dia terlepas dari bentuk sediaannya, maka semakin lama pula proses dia terlarut dan semakin lama pula dia untuk diabsorpsi, ya. Sekarang bentuk sediaan itu kalau kita lihat ada yang bentuk sediaan, ada yang padat, kemudian ada yang setengah padat, kemudian ada yang cair, ya. Bentuk sediaan padat, setengah padat, dan cair ini akan mempengaruhi kecepatan dari absorpsi dari suatu obat. Prinsip dasarnya suatu obat itu dia diabsorpsi kalau dia sudah terlarut. Jadi umumnya bahan-bahan yang sudah dalam bentuk cairan atau larutan, maka umumnya itu dia lebih cepat diabsorpsi dibandingkan bahan-bahan yang berbentuk padat atau setengah padat, ya. Mari kita lihat ilustrasi tentang perbandingan kelarutan atau perbandingan absorpsi dari bentuk sediaan oral ini, ya. Kita lihat bahwa di sini bentuk sediaan oral ada yang kita dalam bentuk tablet, kemudian ada dalam bentuk kapsul, ada dalam bentuk puyer, ada dalam bentuk suspensi, ada emulsi, dan ada larutan. Kalau kita lihat di sini tablet, untuk dapat bisa diabsorpsi maka dia harus hancur dulu menjadi granul. Kemudian setelah granul dia harus hancur dulu menjadi serbuk yang lebih halus. Kemudian habis itu dia terlarut. Kemudian ketika obatnya sudah dalam bentuk terlarut, maka disitulah dia baru bisa diabsorpsi. Jadi kalau kita lihat tablet itu memiliki tahapan yang lebih panjang dibandingkan kapsul. Kapsul itu dia lebih cepat diabsorpsi. Kenapa? Karena waktu hancurnya, kalau tablet itu dia butuh waktu hancur, sedangkan kapsul itu dia cuma butuh lapisan cangkang kapsulnya untuk larut. Waktu larut cangkang kapsul itu umumnya lebih cepat daripada
waktu hancur daripada tablet. Ketika serangkaian kapsul tersebut sudah larut, maka isi kapsul itu sudah dalam bentuk granul atau dalam bentuk serbuk halus, sehingga dia akan lebih mudah dilarut dan akhirnya dia lebih mudah untuk diabsorpsi. Puyer itu memiliki kelarutan yang lebih bagus, atau dia memiliki absorpsi yang lebih bagus dibandingkan tablet dan kapsul. Kenapa? Karena dia sudah dalam bentuk serbuk yang halus. Begitu pula suspensi, dia lebih bagus daripada emulsi karena dia dalam bentuk serbuk yang sudah larut. Tetapi yang paling bagus kelarutan itu adalah dalam bentuk sediaan larutan, ya. Absorpsinya lebih bagus. Kenapa? Karena dia sudah dalam bentuk yang terlarut sehingga dia sudah siap untuk diabsorpsi. Jadi ini bentuk sediaan itu sangat mempengaruhi kecepatan absorpsi suatu obat. Kenapa? Yang tadi saya bilang bahwa suatu obat itu hanya bisa diabsorpsi ketika dia lepas dari bentuk sediaannya. Tablet lebih lama bahan aktifnya lepas dari bentuk sediaannya dibandingkan kapsul. Serbuk atau puyer lebih cepat terlepas bentuk sediaannya dibandingkan kapsul, dan seterusnya. Jadi bentuk sediaan memang sangat mempengaruhi kecepatan absorpsi dari suatu obat, ya. Selain bentuk sediaan, maka teknologi yang digunakan di dalam sediaan tersebut itu akan mempengaruhi kecepatan absorpsi dari suatu obat. Sini saya berikan ilustrasi, ada dua tablet sama-sama digunakan secara oral, tetapi yang pertama itu adalah tablet konvensional, tablet yang dibuat seperti tablet biasa yang ada. Kemudian ada tablet yang namanya FDT atau Fast Dissolving Tablet, tablet yang dibuat dalam formulasi yang relatif lebih bagus sehingga dia memiliki sifat-sifat yang lebih bagus dibandingkan bentuk sediaan lainnya. Nah, kita lihat tablet konvensional dengan teknologi yang biasa, maka dia memiliki waktu hancur atau disintegration time itu sekitar 10 sampai dengan 20 menit. Sedangkan yang FDT atau Fast Dissolving Tablet, dia memiliki waktu hancur tablet yang sangat pendek, itu 1 sampai dengan 2 menit. Dengan waktu yang lebih pendek ini, maka waktu absorpsinya pun menjadi lebih cepat. Tablet konvensional dia butuh waktu antara minimal 10 menit untuk hancur ditambah dengan 15 menit untuk larut, jadi totalnya dia butuh waktu sekitar 25 menit untuk bisa diabsorpsi. Sedangkan FDT dia minimal butuh 1 menit untuk hancur dan 15 menit untuk terlarut, maka dia membutuhkan waktu sekitar cuman 16 menit. Kedua tablet ini digunakan secara oral. Bedanya adalah tadi saya bilang adanya teknologi yang digunakan pada bentuk sediaan tablet ini terkadang bisa memodifikasi dari kecepatan kelarutan daripada tablet tadi. Ya, kecepatan kelarutan akhirnya akan memperbaiki kecepatan absorpsi dari sediaan yang dimodifikasi dengan teknologi tertentu tadi. Jadi intinya bentuk sediaan terkadang itu dia bisa diformulasi dengan teknologi tertentu untuk mendapatkan perbaikan dari sisi absorpsinya. Oke, kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi absorpsi berikutnya itu adalah cara pemberian. Ya, faktor yang berikutnya itu adalah cara pemberian obat. Oke, cara pemberian obat, kalau kita lihat, cara pemberian obat dapat dibedakan menjadi dua. Dilihat dari cara pemberiannya, kita bisa bedakan dari enteral dan parenteral. Enteral itu enter artinya masuk, enteral itu artinya masuk melalui saluran cerna. Parenteral itu artinya dia di luar dari saluran cerna. Yang enteral itu biasanya obat-obat yang diberikan melalui oral, ya. Pokoknya obat-obat tersebut diberikan melalui saluran pencernaan. Apakah dia di mulut atau dia di tenggorokan, intinya dia masuk di situ. Apakah dia diserap atau tidak diserap, intinya diberikan secara melalui saluran pencernaan, maka dia dikatakan sebagai pemberian secara enteral. Di luar saluran pencernaan, misalnya injeksi, suppositoria, topikal, maka itu bagian-bagian pemberian secara enteral. Cara pemberian pula dibedakan atas pemberian intravaskular dan vaskular. Intravaskular itu artinya dia diberikan masuk ke dalam pembuluh darah. Itu biasanya cuma dua, yaitu intravena dan intraarteri. Sedangkan di luar pembuluh darah atau ekstravaskular itu ada banyak, ada intramuskular, subkutan, dan seterusnya, ya. Oral juga dikatakan sebagai ekstravaskular. Cara pemberian itu tentu saja akan mempengaruhi absorpsi daripada obat yang diberikan, ya. Ketika obat diberikan secara intravaskular, maka tidak ada fase absorpsi.
otomatis dia memiliki bioavailabilitas yang paling tinggi, yaitu 1. Sedangkan ekstravaskular maka dia itu berbeda cara pemberiannya, maka berbeda pula kecepatan absorpsi daripada suatu obat. Obat-obat yang diberikan secara ekstravaskular, ya, kalau kita bandingkan misalnya pemberiannya melalui intramuskular, yaitu ke dalam suntikan otot, kalau kita bandingkan dengan pemberian secara oral, maka intramuskular itu umumnya lebih cepat absorpsinya dibandingkan dengan pemberian secara oral, ya. Jadi faktor pemberian itu sangat penting. Buat ketika dibutuhkan suatu efek yang lebih cepat, maka biasanya obat tersebut akan diberikan dengan cara disuntikan atau dengan suntikan intravena. Misalnya dalam keadaan darurat, pasiennya butuh efek yang cepat, maka obat tersebut diberikan biasanya secara suntikan atau intravena. Kenapa? Karena intravena itu absorpsinya sangat cepat, tidak ada lagi fase absorpsi, obatnya sudah langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Sedangkan dalam keadaan-keadaan khusus, maka terkadang obat tersebut itu bisa diberikan secara oral. Kenapa? Karena kalau keadaan tidak mengentingkan, biasanya pasien itu jarang akan disuntik. Selain karena suntik itu menyakitkan, maka penyuntikan juga itu membutuhkan keahlian yang khusus. Maka biasanya untuk penyakit-penyakit yang tidak butuh penanganan yang cepat, maka biasanya pasien hanya diberikan secara obat secara oral, ya, bukan secara suntikan. Mari kita lihat di sini faktor cara pemberian dan kaitannya dengan absorpsi dari suatu obat. Contohnya ini ya, misalnya tablet. Tablet ini ada yang diberikan secara oral, ya, ada juga tablet yang diberikan secara sublingual. Jadi tabletnya dua-dua adalah tablet yang diberikan secara oral dan secara dua-duanya adalah tablet. Yang membedakan adalah satu diberikan di bawah lidah dengan teknologi tertentu, kemudian ada tablet yang diberikan secara oral. Tablet walaupun dua-duanya tablet, ketika obat tersebut diformulasi kemudian diberikan di bawah lidah, maka absorpsinya itu akan sangat cepat dibandingkan obat yang diberikan secara oral. Kenapa berbeda? Karena cara pemberiannya yang berbeda. Satu diletakkan di bawah lidah yang mengandung banyak pembuluh darah sehingga absorpsinya menjadi lebih cepat, dan satu pula diberikan secara oral yang butuh waktu yang lebih lama untuk bisa diabsorpsi. Kemudian contohnya ini juga suppositoria. Ketika kita memberikan suppositoria itu biasanya kita berikan kalau kita ingin efeknya lokal, ya. Kemudian maka kita berikan 1 inci atau sampai dengan 1,5 inci kedalamannya suppositoria tersebut. Ya, kalau kita inginkan efeknya sistemik, maka kita berikan juga sekitar ini 1,5 inci kita masukkan ke dalam rektumnya. Tetapi kalau kita dorong terlalu dalam, maka obat tersebut itu akan sampai malahan ke vena yang berada di bagian atas dari rektum, yaitu vena inferior, ya, vena rectum inferior. Bedanya adalah vena rectum inferior ini dia membawa obat menuju ke hati, ya. Sedangkan kalau kita berikan hanya tidak terlalu pendek, maka kita akan obat itu akan masuk ke vena superior, ya, vena superior yang membawa obat itu memintas daripada hati. Jadi cara pemberian itu sangat mempengaruhi absorpsi daripada suatu obat, ya. Walaupun obatnya sama, ketika diberikan di tempat yang berbeda, maka absorpsinya pun berbeda. Ketika kita berikan injeksi intravena dan kita berikan secara intramuskular, maka pemberian intramuskular itu akan menyebabkan obatnya lebih lambat diabsorpsi dibandingkan kalau kita berikan secara intravena, ya. Ketika kita berikan juga intramuskular ke dalam daerah yang memiliki otot yang lebih tebal, ya, lebih banyak ototnya, maka absorpsinya juga itu akan lebih lambat dibandingkan kita berikan intramuskular di daerah-daerah yang ototnya lebih sedikit, ya. Itu yang membedakan adalah cara pemberiannya dan tempat pemberiannya. Oke, yang berikutnya adalah kondisi tempat di mana obat tersebut diberikan, ya. Ada dua faktor yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mempelajari faktor kondisi tempat pemberian dan kecepatan absorpsi dan jumlah yang diabsorpsi. Itu pertama, apakah faktornya adalah fisiologis, normal, atau karena patologis. Jadi kondisi tempat pemberian itu akan mempengaruhi absorpsi daripada suatu obat terkait
faktor fisiologisnya yang dalam keadaan normal atau terkait karena faktor patologisnya. Perubahan kondisi tempat pemberian baik karena faktor fisiologis maupun patofisiologis, maka itu akan mempengaruhi absorpsi dari suatu obat. Kondisi tempat pemberian yang kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, ya, bukan untuk pertemuan ini, itu adalah karena faktor pH, aliran darah, kecepatan pengosongan lambung, motilitas usus, adanya makanan dan obat lain, dan flora usus. Ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, pada pertemuan berikutnya, insyaallah, ya. Oke, demikian pertemuan kita terkait fase farmakokinetik. Yang pertama itu absorpsi. Kita akan lanjut pertemuan kita tentang fase absorpsi tadi, yang kaitannya dengan kondisi dari tempat pemberian obat tadi, ya. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.